Kenalkan, nama saya Dipa Dahani, SNM197. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang rekayasa ulang atau re-engineering dan ERP. Yang pertama yaitu latar belakang dari ERP. Pada abad ke-20, kita telah melihat munculnya pabrik pertanian yang merevolusi pertanian Amerika melalui penggunaan teknologi. Namun, teknologi saja bukanlah alasan utama peningkatan produktivitas yang luar biasa terkait dengan bentuk organisasi seperti ini. Pertanyaan pabrik, peningkatan produktivitas ini dimungkinkan karena kombinasi teknologi ditambah dengan prosedur baru yang inovatif. Definisi rekayasa ulang adalah pemikiran ulang yang mendasar dan desain ulang yang radikal dari proses bisnis untuk mencapai peningkatan yang dramatis dalam ukuran kinerja kontemporer yang kritis, seperti biaya, kualitas layanan, dan kecepatan. Untuk memahami rekayasa ulang, penting untuk memahami konsep rantai nilai. Rantai nilai terdiri dari aktivitas primer dan sekunder perusahaan. Rekayasa ulang berusaha untuk mendesain ulang rantai nilai perusahaan secara efisien. Lalu yang kedua yaitu rekayasa ulang proses bisnis. Dalam kebanyakan sistem saat ini, teknologi telah memekanisasi cara-cara lama dalam melakukan pekerjaan. Dalam sebuah kasus pada sistem utang di Ford Motor Company, pada sebelum rekayasa ulang, database masih terpisah antara bagian pembelian dan penerimaan dan bagian utang, sehingga masih terdapat potensi terjadinya masalah pembayaran pada bagian utang. Sebagai contoh, jika terdapat pembelian, maka data akan dicatat di database bagian pembelian. Ketika pengiriman dari supplier telah diterima, maka akan diperbarui di database pengiriman sesuai dengan jumlah yang telah diterima. Namun, jika dilakukan pengiriman sebagian, maka data yang ada pada database pembelian tidak akan sama dengan data yang ada di database bagian penerimaan. Ketidakkonsistenan ini dapat menimbulkan masalah pada bagian account payable atau utang usaha yang mempunyai database tersendiri dan bertanggung jawab pada pembayaran driver. Setelah rekayasa ulang, database telah terintegrasi antara penerimaan, pembelian, dan bagian utang, sehingga dapat mengurangi terjadinya masalah pembayaran pada bagian utang. Perusahaan menerapkan aturan bisnis baru bahwa hutang usaha hanya boleh membayar pemasok saat pengiriman diterima, yaitu kami membayar apa yang kami terima. Dengan cara ini, banyak ketidakkonsistenan yang dihilangkan. Dengan dilakukannya prosedur tersebut, dapat mengurangi jumlah staf ahli di bagian account payable. Salah satu prinsip terpenting dalam rekayasa ulang bisnis adalah melepaskan diri dari aturan-aturan yang sudah ketinggalan zaman. Dalam hal ini, perubahan prosedural, dukungan teknologi, dan kolaborasi lintas fungsi telah mengurangi biaya administrasi. Lalu pemodelan proses. Yang pertama, proses bisnis. Proses ini menggambarkan aktivitas bisnis yang dilakukan, seperti cek, kredit, dan mengirim faktur. Lalu yang kedua, penyimpanan data. Penyimpanan menggambarkan data yang dibutuhkan oleh proses bisnis. Lalu yang ketiga, aliran data. Aliran data menggambarkan data yang ditransfer dari suatu proses ke proses lain atau antara proses dan penyimpanan data. Yang keempat, unit organisasi. Unit organisasi menggambarkan unit-unit organisasi di mana proses-proses ini berlangsung, seperti bidang usaha dan penjualan. Lalu yang kelima yaitu kejadian. Kejadian atau pemicu adalah peristiwa yang memicu sebuah proses, dan hasil adalah peristiwa yang dihasilkan dari sebuah proses. Lalu membuat rekayasa ulang bekerja. Menurut sebuah analisa tentang mengapa
upaya rekayasa ulang mengalah kegagalan. Rosenthal berpendapat bahwa organisasi perlu menerapkan pendekatan clean slate untuk meriset ulang proses dan bergerak menuju dari status quo. Pendekatan yang bersih untuk merancang ulang proses membutuhkan pelatihan berkelanjutan untuk peran baru, sehingga individu tidak kembali ke perilaku lama. Harus ada cara untuk mengukur kinerja dan melacak kemajuan untuk mencapai tujuan yang baru. Komunikasi sangat penting agar orang-orang memahami mengapa perilaku mereka harus diubah. Dan terakhir, teknologi informasi harus mendukung rekayasa ulang proses bisnis. Lalu yang terakhir yaitu bagaimana teknologi informasi memfasilitasi ERP. ERP bergantung pada penggunaan teknologi informasi, termasuk komputasi client server dan database bersama. Banyak perubahan dalam desain proses bisnis, rekayasa ulang pekerjaan, dan berbagai sumber daya informasi yang difasilitasi melalui penerapan teknologi informasi. Yang pertama yaitu munculnya komputasi client server. Dasar pemikiran untuk komputasi client server adalah penggunaan aplikasi dibagi antara klien yang biasanya merupakan komputer pribadi dan server atau beberapa server yang menawarkan sumber daya tertentu. Komponen komputasi client server meliputi database relasional, server, workstation, jaringan, dan klien perangkat lunak untuk workstation. Dalam lingkungan client server, sistem desktop terhubung melalui jaringan ke server latar belakang khusus, termasuk server file, server cetak, server aplikasi, dan server basis data. Lalu yang kedua yaitu basis data terintegrasi. Munculnya basis data terintegrasi merupakan fondasi bagi sistem ERP. Sebelum adanya database terintegrasi, setiap unit fungsional dalam organisasi membuat, memelihara, dan memperbarui database-nya sendiri. Misalnya database pelanggan, database pemasok, dan database karyawan. Setelah munculnya database terintegrasi, unit-unit organisasi berbagi data umum yang dikelola di database pusat. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.